Mari kita mulai. Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir dan tidak ada nabi setelahnya. Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi seluruh umat manusia. Salah satu perilaku yang harus kita contoh adalah sifat jujur. Jika manusia mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW, pasti hidupnya akan tentram, damai, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik, coba perhatikan. Di sini ada 4 gambar, di mana 4 gambar ini mencerminkan atau mencontohkan sifat jujur. Gambar 1.1 ada para siswa sedang bermain di halaman sekolah. Setelah para siswa bermain di halaman di sekolah, gambar 1.2 ada Ahmad yang menemukan uang. Setelah itu menuju gambar 1.3, Ahmad melaporkan ke Bu Guru bahwa dia telah menemukan uang. Kemudian beralih ke gambar 1.4. Ibu Guru mengumumkan siapa yang kehilangan uang di dalam kelas. Nah, di sini si Ahmad adalah contoh siswa yang berbuat jujur, yang berperilaku jujur karena dia melaporkan uang yang didapatnya dari halaman sekolah. A. Sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Ingat ya, dalam setiap perkataan dan perbuatannya, Nabi Muhammad selalu jujur. Dengan kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin. Apa sih itu Al-Amin? Al-Amin adalah terpercaya. Kenapa Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin? Karena Nabi Muhammad orang yang jujur. Sedangkan orang yang jujur pasti bisa dipercaya. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Dan itu patut kita contoh. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk selalu bersikap jujur. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua, guru, dan semua orang. Contoh sikap jujur. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita harus selalu beribadah kepada Allah. Contoh ibadahnya seperti apa? Seperti sholat. Nah, ketika kita sholat, kita harus jujur kepada Allah. Jujur bagaimana? Jujur bahwa sholat itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah puasa. Nah, ketika kita puasa, kita juga harus jujur kepada Allah. Jujur yang bagaimana? Puasanya harus benar-benar karena Allah, bukan karena nanti kalau selesai puasa dikasih HP sama orang tua, dibelikan sepeda oleh orang tua. Tidak seperti itu ya, tidak boleh. Yang selanjutnya membaca Al-Quran. Nah, setiap hari kita harus membaca Al-Quran meskipun hanya 1 ayat. Nah, dan membaca Al-Quran ini harus dengan niat benar-benar karena
Allah. Selanjutnya, sedekah. Nah, jangan lupa setiap hari sedekah. Sedekah itu tidak harus dengan uang ya adik-adik ya. Senyum itu sedekah, menolong orang lain itu sedekah. Nah, ketika sedekah kita juga harus benar-benar karena Allah, jangan karena orang lain. Nah, contoh yang lain juga banyak. Selanjutnya, contoh jujur kepada orang lain. Apa saja sih contohnya? Yang pertama, berterus terang kepada orang tua ketika melakukan kesalahan. Yang kedua, mengembalikan kelebihan uang belanja kepada orang tua. Yang ketiga, mengerjakan ujian sesuai kemampuan tanpa mencontek. Yang keempat, berkata jujur kepada guru dan teman-teman di sekolah. Baiklah, setelah membahas sifat jujur tadi, kita selanjutnya akan membahas tentang keuntungan bersikap jujur. Apa saja sih adik-adik keuntungan bersikap jujur itu? Nah, yang pertama, orang jujur pasti akan disayang Allah. Yang kedua, orang jujur disayang orang tua. Yang ketiga, orang jujur disayang guru. Dan yang keempat, punya banyak teman. Nah, ini adalah keuntungan bersikap jujur. Jadi jangan lupa selalu bersikap jujur ya. Terbiasa bersikap jujur akan membentuk pribadi yang lebih bertanggung jawab, amanah, dan dapat dipercaya untuk hal-hal besar. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah selesai membahas materi tadi ya. Jangan lupa selalu belajar, jangan lupa selalu mencatat ilmu yang sudah kalian dapat. Karena ada pepatah yang mengatakan, ikatlah ilmu dengan menulisnya, supaya kita bisa selalu mengingatnya, selalu bisa membacanya. Ketika kita lupa, kita bisa membukanya dan membacanya.